Kalau Anda mengalami tanda-tanda berikut ini, bisa jadi Anda adalah reinkarnasi dari kehidupan atau leluhur Anda di masa lalu. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, sering mengalami déjà vu. Déjà vu adalah keadaan di mana kita mengalami kejadian seperti sudah pernah kita alami sebelumnya, seolah-olah kita mengulang kembali kejadian yang sama. Déjà vu juga ada beberapa macam. Ada déjà vu yang terjadi di dunia nyata atau fisik, rasanya seperti kita sudah pernah mengalami kejadian tersebut sebelumnya. Ada juga yang mengalaminya di dunia mimpi, kemudian terulang di dunia nyata, seolah-olah mimpi kita itu menembus ke masa depan kita. Ada juga yang menjadi kenyataan itu hanya lokasi-lokasi yang pernah ada di mimpi Anda, tidak dengan kejadiannya. Ini juga termasuk ke dalam kategori déjà vu. Mengapa déjà vu ini bisa terjadi? Jika déjà vu terjadi dalam dunia fisik, bisa jadi itu adalah memori past life yang kejadiannya atau situasinya itu terulang persis di kehidupan sekarang. Sedangkan kalau déjà vu yang dari mimpi, mimpi sendiri adalah representasi dari pikiran bawah sadar kita. Dan seperti yang saya jelaskan di bab pertama, pikiran bawah sadar itu dimensinya luas, bisa tembus ke masa depan ataupun ke masa lalu. 2. Memiliki fobia tertentu tapi tidak tahu sebabnya apa. Umumnya, kalau Anda takut sesuatu, Anda tahu sebabnya. Namun, jika Anda memiliki fobia atau ketakutan besar terhadap sesuatu, dan Anda tidak tahu penyebabnya apa, bisa jadi itu adalah hasil trauma dari past life Anda yang belum tuntas atau belum sembuh, yang terulang kembali di kehidupan Anda sekarang traumanya, dan menjadi fobia yang tidak jelas sebabnya apa. Dan fobia ini biasanya sudah ada sejak Anda kecil, sejak Anda nyambung diajak bicara oleh orang dewasa. 3. Memiliki skill atau keilmuan tertentu tanpa mempelajarinya terlebih dahulu. Pernah melihat fenomena anak kecil tiba-tiba bisa bicara banyak bahasa padahal tidak pernah mempelajarinya? Atau mungkin Anda pernah memiliki teman atau jangan-jangan ini diri Anda sendiri yang tiba-tiba bisa mengakses keilmuan atau skill tertentu tanpa mempelajarinya terlebih dahulu? Bisa jadi itu adalah keahlian, keilmuan, atau skill yang sudah fasih Anda pelajari di kehidupan lalu. 4. Merasa tidak dekat dengan orang tua. Orang yang reinkarnasi biasanya memiliki mindset yang jauh berbeda dengan orang tuanya. Ini menyebabkan mereka merasa tidak sejalan dengan orang tua mereka, sehingga mereka, meskipun mereka ini tinggal satu atap, tapi si anak merasa tidak dekat karena tidak atau kurang nyambung dengan orang tuanya. Bisa jadi si anak ini adalah hasil reinkarnasi leluhurnya yang sudah lebih maju soal mindset ketimbang orang tuanya, sehingga ia merasa ia tidak nyambung dan akhirnya tidak dekat secara emosional dengan kedua orang tuanya. Si anak biasanya cenderung memiliki dunianya sendiri yang jauh berbeda dengan kedua orang tuanya. 5. Cepat tanggap dan punya kemampuan di atas rata-rata. Orang yang merupakan hasil reinkarnasi biasanya cepat tanggap dalam menyelesaikan suatu perkara atau mengerjakan sesuatu. Mereka seolah-olah sudah tahu harus berbuat apa, dan mereka seolah-olah sudah terbiasa atau sudah terlatih dalam menangani atau menghadapi kehidupan. Sehingga mereka lebih cepat beradaptasi dan biasanya lebih bisa atau punya kemampuan yang lebih baik soal kehidupan dibandingkan dengan orang-orang lain seumurannya. 6. Suka topik seputar spiritual, filosofi, sains, semesta, dan budaya. Banyak orang yang mulai menyadari dirinya adalah reinkarnasi ketika sudah mengalami kebangkitan spiritual. Ketika Anda mengalami kebangkitan spiritual, secara ajaib Anda jadi suka mendalami topik-topik tentang filosofi, sains, spiritual, semesta, kosmologi, dan kebudayaan atau sejarah. Ini wajar karena semakin banyak Anda bereinkarnasi, maka ruh Anda semakin banyak mempelajari banyak hal. Informasi dalam DNA Anda semakin kaya dan ini membuat Anda tertarik serta mudah memahami hal-hal seperti di atas. Ini biasanya menjadi konsumsi orang bijak yang usianya tua dan matang. Tapi walaupun Anda masih muda, Anda tetap suka dan nyambung dengan topik-topik ini, sebab ruh Anda sudah banyak belajar. 7. Suka dengan pembicaraan mendalam dan tidak suka pembicaraan yang dangkal. Anda biasanya tidak menyukai pembicaraan dangkal yang hanya seputar membicarakan gosip, rumor, atau kesalahan orang lain. Anda justru suka dengan tipe-tipe pembicaraan yang mendalam yang membuat Anda semakin terasa pengetahuannya. Anda menyukai pembicaraan dari hati ke hati dan suka sekali mengeksplorasi pikiran terdalam lawan bicara Anda. Selain itu, Anda juga suka mendalami pembicaraan yang terkait dengan kesemestaan,
perjalanan hidup, spiritual, dan kebijaksanaan diri. 8. Karismatik dan disegani orang lain saat ketemu. Karismatik dan disegani ini tidak selalu Anda dapatkan sejak kecil. Ada juga yang sisi karismatik dan diseganinya ini baru muncul ketika Anda beranjak dewasa. Ini tidak masalah karena memang karismatik dan disegani adalah buah dari begitu banyaknya perjalanan hidup yang sudah Anda lalui, yang mana ini membentuk karakter Anda dari dalam dan siap dibuka semua ketika Anda sudah memasuki usia yang dirasa matang. Tapi ada juga sih anak yang terlihat karismatik sejak kecil. Biasanya bisa ditandai dengan cara bicaranya yang cenderung memimpin anak-anak lain seusianya dengan tegas, atau bisa terlihat dari sikap anak tersebut yang lembut namun berkarisma. Seolah-olah dia adalah anak seorang raja atau bangsawan yang telah khatam menamatkan pendidikan etika selama bertahun-tahun. 9. Memiliki empati yang sangat tinggi. Orang yang sering berinkarnasi juga biasanya terlahir kembali sebagai seorang empat. Dia mewarisi sifat empat ini karena hasil pembelajaran dia di masa lalu. Bisa jadi di kehidupan yang sebelumnya dia adalah orang jahat, dan ia menyadarinya di saat-saat genting menjelang kematian sehingga ia tidak punya kesempatan untuk berubah. Di kelahiran berikutnya dia pun terlahir sebagai seorang empat. Empat artinya orang yang memiliki empati yang sangat tinggi dan peka sekali dengan energi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bakat empat di kehidupan yang sekarang juga bisa jadi adalah buah dari pembelajaran hidup Anda di masa lalu. Empat adalah bakat yang sangat berharga, karena dengan bisa merasakan energi orang-orang di sekitar Anda juga biasanya memiliki kreativitas yang sangat besar dan dibarengi dengan kecerdasan yang sangat tinggi. Jika empat menyadari jati dirinya, maka ia akan menjadi orang yang sangat luar biasa besar di kehidupan yang sekarang. Bahkan kebesaran empati dan kebaikan hatinya ini bisa jadi memberikan dampak yang sangat besar di kehidupan yang sekarang. 10. Berjiwa tua atau old soul. Jiwa tua atau old soul adalah istilah untuk menggambarkan anak-anak muda yang memiliki pemikiran yang tua dan bijaksana, seolah-olah dia adalah orang tua yang kenyang dengan asam garam kehidupan dan sedang terperangkap dalam tubuh seorang anak muda. Kenapa di zaman sekarang ini banyak sekali anak muda yang berjiwa tua? Bisa jadi mereka adalah hasil reinkarnasi berulang-ulang dan sudah banyak belajar tentang yang namanya kehidupan. Dan semua pelajaran ini tersimpan di pikiran bawah sadar dan DNA dia, sehingga ini membentuk karakter yang unik. Tubuhnya ini masih muda, tapi jiwanya sudah tua dan bijaksana. Nah, itu tadi 10 ciri umum orang yang mengalami reinkarnasi. Apakah kalian juga memiliki ciri-cirinya? Kira-kira kalian penasaran gak sih dulunya reinkarnasi dari siapa? Didn't even get to cross.